Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Far Maulana Pranayoga. Di sini saya akan membacakan hasil esai yang saya tulis untuk mengganti kehadiran saya di tutorial SPAI. Di sini saya akan membacakan materi pengganti untuk pertemuan yang kedua, yaitu implementasi konsep ibadullah dan khalifatullah dalam kehidupan. Nah, konsep ibadullah berasal dari kata abd yang berarti hamba. Sehingga ibadullah bisa diartikan sebagai hamba Allah seperti dijelaskan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berarti, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Sehingga kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang taat, yang mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dari mulai dengan mengerjakan hal-hal yang wajib sampai dengan menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Selain menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi hamba yang taat atau hablum minallah, manusia juga memiliki tugas lain sebagai khalifah atau khalifatullah, yaitu wakil Allah di muka bumi. Dalam hal ini sebagai wakil Allah dalam menegakkan kebajikan, selain taat kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang khalifah juga harus menuntun orang-orang di sekitarnya ke jalan yang benar, sehingga harus memperhatikan juga hubungan sesama hamba Allah. Tahablum minan nas. Seorang manusia dapat dikatakan bisa menjalankan fungsinya sebagai ibadullah dan khalifatullah ketika mereka dapat menyeimbangkan antara hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan hamba Allah lainnya. Karena dengan begitu dia dapat menjadi hamba yang taat kepada Allah dan juga dapat menuntun hamba Allah di sekitarnya untuk kembali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang manusia yang baik hubungannya dengan hamba Allah yang lain, dia taat kepada Allah, maka secara tidak langsung dia akan memberikan contoh yang baik kepada orang-orang di sekitarnya, mulai dari menjalankan ibadah yang baik, yang wajib, hingga yang sunnah, hingga menjaga bumi ini dari kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia. Salah satu tugas seorang khalifatullah adalah menjaga diri dan tidak membuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan yang dimaksud adalah seluruh jenis kerusakan yang dibuat oleh manusia, dari kerusakan alam dan juga kerusakan akhlak. Banyak cara untuk menjaga alam, mulai dari hal-hal yang kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan. Adapun contoh kerusakan akhlak yang seperti menjerumuskan diri sendiri dan orang lain ke jurang kemaksiatan. Seorang khalifatullah akan selalu membawa dan mengekalkan kebaikan ajaran Allah di setiap detik hidupnya. Jika seorang khalifatullah menerapkan nilai-nilai ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar sehingga sepanjang hidupnya, maka niscaya di dunia ini akan menjadi tempat yang damai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.